kenapa dubes Ukraina Rusia nyatakan kecewa dan berharap pada Indonesia nih guys. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan dan saya mendoakan agar anda yang menonton video ini sentiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Dan bermohonlah kita guys agar Allah kurniakan ke atas diri kita rasa kebahagiaan agar kita dapat hidup aman, damai dan juga tentram. So guys, setiap detik, napas dan ketika haruslah kita mengingati Maha Pencipta ya guys. Jadi semoga itu pesan-pesan lah untuk yang menonton video ini dan juga untuk diri saya sendiri. Jadi guys, pada kali ini saya akan react satu tajuk terkait dengan Ukraina, Rusia dan juga Indonesia guys. Kenapa dalam satu minggu ni, 2 minggu ni sentiasa react tentang Ukraina? Ini adalah satu info ataupun berita yang sekarang ni tengah viral dan juga perlu juga kita ambil tahu ya posisi negara kita di mana kedudukannya. Dan untuk makluman kalian, Rusia sebenarnya dia ingin menyelamatkan ini Ukraina daripada menyertai NATO. So, hubungan Indonesia dengan Rusia sebenarnya sejak zaman Soekarno lagi terjalin sekian lama. Dan Republik Indonesia ataupun Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno sudah menjalani hubungan diplomasi yang begitu baik sekali terhadap Presiden Rusia. Dan begitu juga dengan Ukraina ya. Hubungan Indonesia dengan Ukraina pun tidak ada masalah. Jadi pada kali ini saya react terkait dengan tajuknya Dubes Ukraina Rusia nyatakan kecewa dan berharap pada Indonesia guys. Rusia sita ratusan pesawat Amerika Serikat Eropa guys. Jadi Rusia nih guys sebenarnya dia punya kekuatan militer kalau di dunia ni memang kuat juga lah guys. Dan paling banyak memiliki bom nuklear adalah negara Rusia. So, apa kaitannya dengan Indonesia? Antara Ukraina, Rusia, Indonesia. Kenapa? Apa kaitannya guys? Jadi ini ada mungkin terkait dengan G20 ataupun PBB ketika suara 141 suara itu yang menghalang ataupun tidak menyokong peperangan berlaku. Jadi guys, yuk kita simak video ni apa info selanjutnya. Jadi ini video saya tengok di channel Indo Magazine ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni jangan lupa like, komen dan juga subscribe juga ini channel Indo Magazine sebab banyak info yang menarik di channelnya. Jadi guys, ayo kita saksikan kenapa dubes Ukraina Rusia nyatakan kecewa dan berharap pada Indonesia nih guys. Kenapa? Sama-sama kita semak video ni. Di video ni mungkin ada jawabannya. Jadi yuk kita semak video ni sama-sama. Jom. Tentu saya akan jujur kecewa dengan keputusan. Masya Allah. Tentu saya akan jujur kami kecewa dengan keputusan Indonesia. Apa telah dilakukan oleh Indonesia guys? Mari kita tengok. Mitra dan teman baik. Nah, dua negara saudara yaitu Rusia dan Ukraina yang dulunya merupakan bekas pimpinan kakek buyut mereka Bapak Stalin, kini sama-sama banyak mengalami kerugian bos alias hamsyong. Di satu sisi Ukraina kini telah hancur lebur. Masya Allah. Sedangkan di pihak Rusia pun juga banyak mengalami kerugian bos. Seperti para tentara-tentara yang pindah ke alam lain dan kendaraan lapis baja Rusia yang juga banyak yang gosong. Sedangkan negara-negara barat dari pihak Amerika, NATO and the Gang yang dulu manas-manasin Ukraina untuk masuk NATO kini berhasil mengambil bagian mereka untuk memperburuk ekonomi Rusia dengan menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi. Inilah guys yang kita tengok sekarang. Korang tidak dapat fikirkah guys, ataupun tidak terfikirkah sekarang ni macam ada batu api lah kan guys. Jadi diserak berhantam Ukraina dengan Rusia yang pembatu api ni tengok tepuk tangan mungkin. Jadi agak-agak guys, siapa itu guys? Nanti kalian komen di bawah. Jadi kita semak lagi video ni guys, jom.
Apakah ini yang sebenarnya diinginkan oleh pihak barat? Admin pun kurang tahu, bos. Nah, terkait hubungannya dengan Indonesia, kedua negara ini pun ternyata sama-sama kecewa kepada negara kita, Indonesia, bos. Oke guys, tengok ya. Ukraina dan Rusia kecewa sekaligus berharap pada Indonesia. Ini adalah wawancara BBC News Indonesia dengan Duta Besar Ukraina dan Rusia. Wow. Namun, kedua negara ini pun juga masih menyimpan harapan kepada negara kita. Tengok guys, dua negara ni mengharap sangat pada negara Indonesia. Itu soalannya guys, kenapa pada negara Indonesia? Apa yang ada pada negara Indonesia dan apa kelebihannya? Nanti terjawab di sini. Jadi kita dengar dulu guys, jom. Terutama karena saat ini Indonesia adalah pemimpin organisasi negara-negara besar G20. Nah, pertanyaan terjawab. Indonesia adalah pemimpin kepada negara-negara besar G20. Itu salah satu dia punya poin. Mengapa Mantap. Rusia dan Ukraina ini bisa sama-sama kecewa dengan kita? Dan apakah harapan mereka masing-masing terhadap Indonesia? Setelah ini kita bahas. Wow. Kemudian Mainkan terkait peran sanksi penting yang Indonesia, dihantamkan ke Rusia, ternyata juga cukup membuat Rusia linglung, pusing 7 keliling. Wow. Namun Rusia pun tak mau menyerah. Dan kini ia membalas dengan menyita ratusan pesawat-pesawat asing milik NATO dan Amerika yang kini berada di Rusia. Masya Yang Allah. pastinya akan membuat Mama Rika and the Gang rugi bandar alias rugi besar, bos. Wah, disita ya. Pesawat-pesawat apakah itu? Dan berapakah tafsiran nilai aset pesawat asing yang disita Rusia itu? Wah. Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Disita pesawat-pesawat Amerika Serikat. Oke, dikutip dari beberapa Ini apa nih? sumber berita berikut. Dua negara cucunya Bapak Stalin Uni Soviet yang kini tengah adu artileri ini pun kini ternyata sama-sama merasa kecewa namun juga berharap kepada Indonesia, bos. Wow. Hal ini pun diketahui dari hasil wawancara BBC kepada masing-masing duta besar Ukraina dan Rusia di Jakarta. Wow. Baik Dubes Rusia yaitu Ibu Lyudmila Vorobiva dan Dubes Ukraina yaitu Bapak Vasil Hamyanin pun bersilang pendapat soal konflik ini, bos. Termasuk siapa yang patut disalahkan atas perang yang sudah berlangsung lebih dari 2 minggu ini. Betul. Kedua 2 duta minggu besar udah. ini pun juga menyampaikan kekecewaan mereka atas posisi yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap konflik Ukraina-Rusia ini, yang tentunya diteropong dari sudut pandang masing-masing. Ini. Ukraina pun menganggap bahwa pernyataan Indonesia dalam menanggapi invasi Rusia ke negaranya lemah karena tidak menyebut nama Rusia. Apa ini? Ini pernyataan ya, keputusan ya. Ukraina menganggap pernyataan Indonesia dalam menanggapi invasi Rusia ke negaranya lemah karena tidak menyebut nama Rusia sebagai agresor sementara. Gitu ya. Sebagai agresor. Sementara Rusia pun kecewa karena Indonesia menjadi salah satu pendukung resolusi di Majelis Umum PBB yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan ke Ukraina. Yang inilah 140 artinya, negara Rusia dan Ukraina pun kini sama-sama merasa kecewa dengan Indonesia, bos. Di satu sisi, Indonesia pun ternyata tidak menyebutkan nama Rusia yang melakukan invasi atau penyerangan terhadap Ukraina. Indonesia hanya meminta peperangan segera dihentikan. Bijaknya pemerintah ya Indonesia, dia tidak menyebut nama guys, tetapi dia umumkan dia nyatakan secara umum hentikan peperangan, jangan berlaku peperangan. Begitulah dia punya bunyi guys. Jadi di sini tidak highlight mana-mana negara. Tengok kebijakan Presiden Jokowi ini guys, luar daripada kotak pemikiran guys. Menarik info Namun nih. di sisi lain ternyata Indonesia pun mendukung resolusi PBB yang meminta invasi Rusia segera dihentikan. Ini yang dimaksudkan sebenarnya oleh Presiden Jokowi. Dia termasuk dari 141 negara tuh guys, menentang peperangan tuh lah guys. Jadi tapi dia tidak nyatakan negara mana, tapi inilah sifat neutral ataupun pendamai ya.
Sebab kalau Jokowi sebut nama seolah-olah dia akan memihak satu pihak lah. Tetapi dengan cara ini dia boleh membantu kedua-dua negara yang berkonflik ini guys. Bagaimana pandangan kalian terkait perkara ini? Nanti kalian komen ya. Ayo kita lanjut lagi sedikit. Sehingga kesimpulannya, mungkin tidak terlihat jelas Indonesia mendukung negara yang mana. Indonesia sepertinya hanya menginginkan perdamaian. Dan kemudian betul. lantas, apakah harapan mereka saat ini kepada negara kita ya bos? Indonesia ketua G20. Hebat. Oke, seperti yang kalian ketahui, Indonesia saat ini adalah pemimpin negara-negara besar anggota G20. Dan sebagai pemimpin G20, Duta Besar Ukraina pun meminta agar salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan pun adalah pengucilan Rusia dari organisasi internasional G20. Boikot Rusia dari pertemuan internasional. Ini yang kami harapkan juga dari G20. Anda bisa katakan pada Rusia, sampai Anda menghentikan peperangan di Ukraina, Anda tidak akan diterima di G20. Nah, apakah Indonesia akan melakukan hal itu? Jika iya, berarti secara tidak langsung kita juga telah memberikan sanksi kepada Rusia, bos. Iya, betul. Kemudian, juga kan? Duta Besar Rusia juga menyampaikan harapannya kepada kita Indonesia. Ibu Forobifa pun mengatakan bahwa saya kecewa dengan keputusan pemerintah Indonesia yang kami pandang sebagai mitra dan teman baik, karena telah menjadi salah satu pendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk Rusia sebagai agresor. Tapi kami masih melihat Indonesia sebagai teman dan mitra. Dan saya harap situasi ini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kita. Dan lanjut beliau pun juga berharap bahwa Indonesia tidak akan mengikuti reaksi histerikal negara-negara lain karena reaksi Barat itu di luar akal sehat. Nah, artinya di sini Rusia pun berharap agar Indonesia tidak ikut-ikutan dengan reaksi-reaksi negara Barat terhadap Rusia. Karena reaksi negara-negara Barat itu di luar akal sehat alias tidak masuk akal, bos. Betul. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke guys, jadi saya nampak sudah situasi yang berlaku sekarang nih ya. Posisi Indonesia dia memainkan peranan yang penting ya. Pertama, Indonesia sebagai ketua G20 dan di situ banyak negara-negara besar yang menyertai. Jadi Indonesia sebenarnya dia boleh menyuturkan keadaan, tapi dia tidak seperti mana yang dimaksudkan oleh admin tadi, seperti mana sanksi daripada Amerika, daripada Uni Eropa terhadap Rusia. Dia berbeza dengan pandangan ataupun yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi bahwa hentikan perang itu semata-mata tujuannya adalah untuk menyuturkan keadaan, jangan ada peperangan. Sebab bila berlaku peperangan maka kesan-kesan kenaikan barang dan efek kepada ekonomi itu akan nampak sekali lah guys. Jadi keputusan yang dibuat oleh Presiden Jokowi ini dia bukan seperti mana sanksi daripada Amerika ya terhadap Rusia. Hubungan Indonesia dengan Rusia kekal baik sampai sekarang, tidak ada masalah. Tetapi apa yang Jokowi maksudkan di sini adalah utamakan perdamaian, utamakan kemanusiaan. Itu dia punya motif untuk menyertai daripada 141 negara yang tidak menyokong peperangan itu. Dan juga di G20 dia sebagai ketua, dan sebenarnya ramai yang mengharap agar Jokowi memimpin ataupun kempen agar menjatuhkan sanksi beramai-ramai. Tetapi Jokowi bukan jenis orang macam tu. Sebab Jokowi ni dia berpikiran luar daripada kotak pemikiran guys. Dan dia keputusan yang dia buat tu adalah untuk menyelamatkan juga negara Indonesia daripada terlibat secara langsung konflik-konflik yang besar seumpama ini. Jadi guys, apapun kita doakan semoga Presiden Jokowi terus kekal sukses dan juga sentiasa dilindungi Tuhan, dan juga
sentiasa dipermudahkan segala urusannya kan guys. Jadi bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Jadi satu pesanan saya guys, kita jagalah hubungan silaturahim antara Malaysia dengan Indonesia agar jangan terjadi seperti Ukraina dengan ini Rusia ya guys. Jadi kita adalah negara serumpun, kita adalah negara bersaudara. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.